Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 121. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Setelah mengancam siapa di antara ahlul kitab yang wajar diperingati dan diancam, karena mengubah kandungan Alkitab, dijelaskan di sini kelompok yang wajar mendapat berita gembira. Mereka adalah orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, yakni Taurat, atau Taurat dan Injil, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, yakni mengikuti tuntunannya secara baik dan sempurna, serta sesuai dengan apa yang diturunkan Allah tanpa melakukan atau mempercayai perubahan yang ada. Mereka itu, yakni yang sungguh tinggi kedudukannya di sisi Allah, beriman kepadanya, yakni kepada kitab suci itu, atau kepada petunjuk Allah yang sempurna itu. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, yakni kepada kitab suci atau petunjuk Allah, maka mereka itulah bukan selain mereka, orang-orang yang benar-benar rugi, celaka, dan binasa. Anda baca di atas, Al-Quran tidak menggeneralisir. Ada kelompok di antara ahlul kitab yang sikapnya tidak seperti yang digambarkan oleh ayat sebelum ini. Memang kelompok ini tidak banyak, sebagaimana diisyaratkan pada ayat-ayat yang lalu, misalnya, ayat 100. Tetapi, betapapun kecilnya, mereka ada. Dan agar tidak menimbulkan kesalahan penilaian, Surah Al-Baqarah menggarisbawahi keberadaan mereka. Kalimat yatlunahu, hakko tilawatihi, artinya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, yakni membaca Alkitab, Taurat atau Injil. Redaksi yang mereka baca adalah redaksi asli kitab suci itu. Mereka juga membaca dengan tekun sambil mempelajari secara sungguh-sungguh kandungannya, lalu mengikuti bacaan itu dengan pengamalan yang benar. Ini dipahami demikian, karena kata kerja yatlu, pada mulanya berarti mengikuti. Yang membaca mengikuti apa yang dibacanya, huruf demi huruf, dan membunyikan huruf-huruf itu dengan lidah atau hatinya. Dari sini ia biasa diartikan membaca. Tetapi ia dapat juga berarti mengikuti tuntunannya dengan pengamalan. Penafsiran di atas menggabung kedua makna tersebut, dan hal ini tidak bertentangan. Karena itu, dalam pandangan ulama, tidak ada salahnya menggabung sekian makna yang berbeda, selama makna-makna itu tidak bertentangan. Akhirnya, walau telah berulang kedurhakaan dan pelanggaran janji-janji oleh mereka, Allah masih mengajak mereka pada akhir ayat dalam kelompok ini, dengan ajakan yang dikemukakan pada awal ayat kelompok ini. Ayat 122. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepada kamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat dalam sekian banyak anugerah. Ayat ini membuktikan bahwa, Allah sangat kasih kepada hamba-hambanya. Yang berulang-ulang durhaka pun tetap diajak, dan diberi nikmat. Bani Israel, yang dianugerahi aneka nikmat tetap diajak. Semoga dengan ajakan ini mereka dapat insaf dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ayat 123 mengingatkan mereka, dan semua orang, agar mempersiapkan diri menghadapi hari kemudian. Ayat ini sama persis dengan firman-Nya ayat 47 surah ini. Rujuklah ke sana untuk memahami kandungan dan pesan-pesannya. Ia diulangi dalam konteks yang berbeda. Ayat 47 itu dikemukakan dalam konteks mengingatkan tentang nikmatnya, agar lebih mendorong mereka untuk bersyukur, sekaligus untuk mengaitkan penyebutan nikmat ini dengan kecaman dan ancamannya, yang akan disebut dalam ayat sesudahnya. Sedang di sini, dikemukakan dalam konteks penutup, sehingga bertemu pembukaan dan penutupnya, dan diharapkan dengan menyebutnya kembali, mereka menyadari kesalahan-kesalahan mereka. Al-Haroli menulis sebagaimana dikutip oleh Al-Bikoi, bahwa karena ayat 47 itu sudah cukup jauh tempatnya dengan ayat ini, Allah mengulangi untuk menunjukkan keterpaduan antara akhir uraian dan awalnya. Hal ini, agar menjadi pengajaran dan menjadi dasar bagi pemahaman ayat-ayat serupa, sehingga petunjuk-petunjuk Allah apabila telah berakhir mencapai tujuannya, maka hati harus mengarah kembali kepada awal tujuan itu, dengan membacanya kembali. Dengan demikian, bacaannya mencakup kedua ujung tuntunan dan pemahaman makna, serta pesan-pesannya menyeluruh dari awal hingga akhirnya.